Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Keluarganya tewas di dalam ruang tahanan Edo Kondologit demo di Polres Sorong Kota. Siswa di 11 distrik Merauke terancam tak dapat bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbud. 30 penumpang dinyatakan positif COVID-19. Penerbangan jadi klaster baru COVID-19 di Merauke. Satgas COVID-19 menyatakan mobilitas penumpang pesawat menjadi penyebab kasus COVID-19 di Merauke terus melonjak naik. Penerbangan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Merauke karena sejak Bandara Mopah dibuka 2 bulan lalu, terdapat 30 penumpang dari luar Merauke dinyatakan positif COVID-19. Ya, atau penyebaran corona, ya, saya kira mereka juga wajib melakukan pemeriksaan, setelah tiba di Merauke untuk memastikan bahwa mereka benar-benar tidak terinfeksi. Ya. Dok, tadi yang 23 tahun yang dari mana? Dari Semarangnya, Dok? Iya. Yang terus yang satu yang dari Ambon ya? Iya. Berapa tahun itu, Dok? Iya, 20. 20, Dok ya? Satgas COVID-19 Merauke terus perketat pemeriksaan di Bandara Mopah dan mewajibkan seluruh penumpang yang tiba melakukan tes usap. Data per 1 September sebanyak 30 pasien COVID-19 dirawat di RSUD Merauke, sementara 33 pasien dinyatakan sembuh. Merauke masih ditetapkan sebagai daerah zona merah COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejak adanya pandemi COVID-19 Maret lalu, penghasilan warga di kampung Lampu 1 Merauke jeblok. Sebagian besar warga di kampung ini berprofesi sebagai nelayan. Sudah 2 bulan terakhir ini warga lebih memilih merajut jaring daripada pergi mencari ikan. Warga mengaku penjualan hasil laut tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka terpaksa mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penjualan kurang, ikan juga kurang. Ikan juga kurang, Di. Artinya ikan biasanya kalau ada ya lakunya kurang, Di, susah? Iya, susah. Susah, Di. Karena pengiriman tidak lancar jadi. Oh, pengiriman tidak lancar, Di. Pak Mangga menutupi ini yang kurangnya. Ada jalan lain, ada usaha lain? Ya, usaha begini saja, bikin jaring. Oh, begitu. Untuk mengisi kekosongan ini. Baru kita jual ini jaringnya. Orang kita gaji kita. Oh, jadi buruh pembuat ini ya. Oh, gitu. Ini proses berapa Pak upahnya ini? Kalau upahnya ya 50.000. Satu lembar. Satu jaring ini. Ini panjangnya berapa meter? Hampir 3 meter. Oh, 3 meter. Enggak panjang, kalau panjangnya lah Buna? 50. 50, Di. Oh, selama corona ini bagaimana penghasilan Ibu ini? Ya, menurun, Pak. Menurun. Biasa turunnya sampai berapa banyak, Ibu? 50%. 50%. Nah, kalau untuk memenuhi kebutuhan Ibu seperti apa nanti Ibu carinya itu? Kita usaha, Pak. Usaha apa itu? Seperti ini nih? Iya, usaha begini. Oh, gini. Kalau ini bisa membantu ya, Bu ya? Bantu-bantu suami. Bantu-bantu suami untuk mencari ini. Jadi selama ini memang cara memenuhi kebutuhan seperti ini, Bu ya? Iya. Ini satu hari bisa kerja dapat berapa duit ini, Bu? Ini 4 hari kalau kita ini kasih yang selesai 1 minggu. Oh, satu itu berapa duitnya Ibu dapat itu? Ya, 220 Kak. 200. Nah, uang itu untuk dapur ya? Iya. Pemerintah daerah diminta memperhatikan nasib nelayan di Merauke karena sejak 3 bulan terakhir kapal nelayan tidak beroperasi. Menurunnya pendapatan nelayan di Merauke disebabkan daya beli masyarakat yang menurun karena takut datang ke pasar.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Masih kurangnya kesadaran warga di Merauke dalam menerapkan protokol kesehatan membuat jurnalis media di Merauke membagikan masker gratis untuk warga. Langsung dipakai ya, dipakai langsung. Pembagian ribuan masker dimulai dari Pasar Wamanggu. Satu persatu pedagang di pasar tradisional Wamanggu mendapat masker dari jurnalis. Langsung pakai, langsung pakai dia. Iya, Mama pakai ya. Ya itu. Iya. Ini lagi ibu ini. Pagi Mama. Bagi masker. Ibu langsung pakai ya, Masker yang dibagikan langsung dipakai oleh pedagang. Masker juga dibagikan pada warga yang datang ke pasar. Ya, Bapak langsung pakai, mantap. Selain pedagang di pasar, pengendara jalan juga mendapat masker gratis dari jurnalis. Jadi kita harus pakai masker terus, merokok supaya aman. Oh gitu. Coronanya makin banyak ini. Ini coronanya makin banyak ini. Oh gitu. Jadi harus siap. Pakai gitu. pakai masker terus. Oh, Ibu Eka gimana ini Bu? Untuk RRI terima kasih karena Merauke kok tingkat COVID masih tinggi, jadi kita masih wajib ya. masih wajib memakai masker. Pakai langsung ya. Kasus COVID-19 di Merauke terus meningkat. Warga Merauke diminta menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wakil Gubernur Papua Clementinal melepas 200 pemuda anti corona yang akan bertugas melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 di kota Jayapura. Ratusan pemuda ini bertugas merubah status 25 kelurahan di kota Jayapura dari zona merah menjadi zona hijau. Menurut Wakil Gubernur Papua Clementinal, pemuda dipilih karena lebih agresif dalam bekerja, sehingga diharapkan ratusan pemuda ini dapat membantu menurunkan angka penyebaran COVID-19 di kota Jayapura. Sekarang kita ajak anak-anak muda, karena anak-anak muda ini dia lebih agresif, dia lebih interaktif, ya, dan lain sebagainya. Sehingga anak muda ini juga kita ajak untuk bersama-sama menjadi agen of change, agen perubahan. Tidak harus dia ke tempat-tempat lain, tapi di kelurahannya saja. Memberikan sosialisasi, tadi kita kasih buku, dia mulai dari orang tuanya, keluarganya, tetangganya. Kalau semua lakukan itu, kami yakin dalam 2 kali masa pandemi ke depan, berarti 28 hari lagi kita bertemu nanti di berikutnya. Kita yakin dari 25 kelurahan yang ada di kota ini pasti ada perubahan yang signifikan. Clemen juga meminta Satgas COVID-19 Papua membentuk pemuda anti corona di seluruh kabupaten yang masuk dalam zona merah COVID-19. Data per 1 September pasien COVID-19 di kota Jayapura berjumlah 2.118 orang. 229 pasien masih dirawat dan 1.860 pasien dinyatakan sembuh. Sementara meninggal dunia 29 orang. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.